Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Hikmah, Rima Ismayasari, Rima Yoga, Hermawan, dan Muhammad Ali Sadikin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar muatan lokal yang diampu oleh Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD, yang mana materi kami yang akan kami bahas pengembangan bahan pembelajaran. Langsung saja, di sini saya yang akan lebih dahulu membacakan materinya. Pertama, ada pendahuluan. Secara umum, orang beranggapan bahwa guru yang baik mestinya menguasai bahan pembelajaran. Tetapi guru yang baik juga dituntut dalam mengembangkan bahan pembelajaran minimal untuk satu kelasnya sendiri. Dan seterusnya, pembicaraan tentang pengembangan bahan pembelajaran di tiap jenjang pendidikan mestinya terkait dengan kurikulum yang berlaku. Komponen bahan pembelajaran tampak dipandang sebagai hal yang terpenting dalam sebuah kurikulum. Namun, pengembangannya ia mesti terkait dan sejalan dengan berbagai komponen kurikulum secara keseluruhan. Kurikulum yang berlaku di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP kurikulum 2007. KTSP sebenarnya kelanjutan secara lebih operasional KBK atau kurikulum 2004 yang dikembangkan oleh BNSP. Selanjutnya, KBK desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi, yaitu ada beberapa fokus KBK. Yang pertama, penentuan kompetensi, pengembangan silabus, pengembangan penilaian hasil belajar. Selanjutnya ada sekolah dan guru diberi kebebasan kreativitas atau MBS dan MBK. Pada KTSP, Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2003 dan PP 19/2005 mengamanatkan penyusunan KTSP jenjang dikdasmen oleh satuan pendidikan. Kegiatan ini harus mengajui pada SI, SKL, dan panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP. Dan pada selanjutnya, KTSP terdiri atas tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus sendiri yaitu rencana pembelajaran pada satuan mata pelajaran atau tema yang mencakup SK, KD, pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau media. Silabus penjabaran SK dan KD ke dalam materi pembelajaran kegiatan, pembelajaran indikator yang dicapai kompetensi untuk tujuan penilaian. Bagaimanapun silabus harus berisi garis-garis besar bahan pembelajaran atau topik, maka masih harus dijabarkan lagi menjadi bahan pembelajaran yang rinci dan siap ajar di kelas. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Tujuan penerapan KTSP ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memandirikan dan memberdayakan tiap satuan pendidikan melalui pemberian wewenang. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Terus yang ketiga, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Terus meningkatkan kompetensi sehat antar satuan pendidikan. Terus prinsip pengembangan KTSP ada beberapa prinsip. Yang pertama ada berpusat pada potensi, kemudian beragam dan terpadu, terus tanggap terhadap perkembangan ipteks, relevan, menyeluruh, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Terus silabus. Nah, bicara tentang silabus, apa sih yang dimaksud dengan silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran suatu kelompok atau
tema yang mencakup ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, alokasi waktu, kemudian sumber bahan atau media. Nah, terus silabus juga merupakan penjabaran dari SK dan KD ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk suatu penilaian. Terus KTSP memberikan otonomi guru atau satuan pendidikan untuk mengembangkan sendiri silabusnya. Terus guru juga harus sangat menguasai materi per bidang studi. Lanjut, prinsip pengembangan silabus ada beberapa, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, kontinuitas, kemudian menyeluruh dan efektif serta efisien. Oke, untuk hierarki tugas dan tanggung jawab pengembangan silabus KTSP. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama dimulai dari tahapan Depdiknas, yaitu yang paling atas dulu, menyiapkan peraturan, kemudian menetapkan standar nasional, terus mengembangkan model atau contoh, kemudian menyediakan anggaran. Nah, terus turun ke Disdik provinsi. Di Disdik provinsi mereka menyesuaikan buku teks, kemudian membuat contoh, memberikan kemudahan dan dukungan, serta menyesuaikan aturan-aturan. Nah, dari situ turun lagi ke bawah, yaitu Disdik kota atau kabupaten. Nah, di sana mereka juga membentuk tim pengembang, terus mengembangkan rambu-rambu, mengalokasikan anggaran. Nah, mengalokasikan anggaran ini untuk sekolah itu biasanya dana BOS. Nah, kemudian memfasilitas sekolah. Setelah itu turun lagi ke satuan pendidikan atau sekolah. Nah, di situ mereka akan membentuk suatu tim. Nah, guru di situ mereka membuat suatu kegiatan kelompok kerja guru atau KKG. Terus mengembangkan program KTSP, silabus dan RPP yang sudah mereka rancang tadi, terus membentuk komite sekolah, kemudian menetapkan tim rekayasa kurikulum, terus memberikan layanan administrasi. Nah, dari sekolah tadi turun lagi, mengecil lagi ke kelas atau guru. Nah, di sana guru menganalisa rancangan kompetensi, indikator kompetensi dan materi pokok. Nah, materi apa yang akan diajarkan mereka pada hari ini dan hari selanjutnya. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke, presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya melanjutkan. Ada prosedur pengembangan silabus, di antaranya pengisian kolom identitas, pengkajian SK dan KD, pengidentifikasian materi pokok atau pembelajaran, pengembangan kegiatan pembelajaran, perumusan indikator pencapaian kompetisi, penentuan jenis penilaian, penentuan alokasi waktu, dan penentuan sumber belajar. Selanjutnya kita bisa lihat contoh format silabus yang model 1. Selanjutnya ada contoh format silabus model 2. Terus ada pengembangan bahan ajar, diantaranya masalah umum, misalnya penentuan jenis materi, ruang lingkup, urutan penyajian, kedalaman atau keluasan, perlakuan terhadap materi, dan sumber bahan. Untuk masalah guru ada materi terlalu luas atau sempit, terus ada mendalam atau dangkal, belum tentu sesuai dengan kompetisi yang akan dicapai, terus ada urutan penyajian tidak tepat, dan buku pelajaran merupakan satu-satunya sumber belajar. Untuk hakikat bahan ajar ada bahan ajar instruksional material, yaitu sesuatu yang dipelajari siswa untuk mencapai kompetisi yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi, bahan ajar adalah sarana untuk mencapai kompetisi. Bahan ajar terdiri atas, yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Untuk klasifikasi bahan ajar, yang pertama ada fakta, sesuatu yang ada dan terjadi secara empirik, misalnya objek, peristiwa sejarah, lambang penamaan, waktu, dan lain-lain. Terus ada konsep, yaitu pemahaman terhadap suatu seperti pengertian atau definisi, klasifikasi, komponen, ciri khusus, dan lain-lain.
Terus ada prinsip, yaitu sebuah fakta pengetahuan yang terbangun atas prinsip lewat proses ontologi keilmuan atau hubungan tertentu, misalnya dalil. Prinsip pemilihan bahan ajar ada 3, yaitu relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Langkah pemilihan bahan ajar yaitu identifikasi muatan aspek substansial yang tercakup dalam SK dan KD. Identifikasi jenis bahan pembelajaran ada 3, yaitu kognitif, afektif, serta kinerja. Pemilihan bahan untuk tiap SK dan KD. Pemilihan atau pengembangan SK dan KD yaitu terlihat dalam indikator itu sendiri. Cakupan bahan pembelajaran. Cakupan ada masalah keluasan, kedalaman, dan kecukupan. Keluasan ada seberapa banyak bahan pembelajaran yang dipilih atau dikembangkan dalam sebuah SK dan KD. Kedalaman ada seberapa detail bahan pembelajaran tersebut yang harus dibelajarkan kepada siswa. Ada perbedaan masalah keluasan dan kedalaman pengembangan bahan berdasarkan jenjang pendidikan atau jenis pendidikan. Kecukupan cukup atau memadai dengan bahan pembelajaran yang dipilih atau dikembangkan itu mencukup atau memadai untuk menjamin capaian kompetensi SK dan KD yang dibelajarkan. Kecukupan bahan pembelajaran tidak perlu sedikit atau luas. Urutan bahan pembelajaran. Urutan penyajian. Bagaimana mengurutkan bahan ajar secara tepat agar dapat mempermudah siswa mempelajarinya. Masalah urutan bahan ajar menjadi lebih relevan terhadap pokok-pokok yang memiliki prasyarat. Bahan ajar yang menjadi prasyarat, bahan yang lain harus ditempatkan lebih awal. Misal, sebelum pembelajaran makna tersirat harus terlebih dahulu makna tersurat, atau kalimat sederhana sebelum kalimat kompleks. Lazimnya, urutan bahan ajar mengikuti logika, atau dari yang mudah ke sulit, dekat ke jauh, sederhana ke kompleks, tunggal ke gabung, tersurat ke tersirat, actual meaning ke intentional meaning, yang sudah dikenal ke belum dikenal, dan lain-lain yang sejenis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan singkat pada slide berikutnya. Di sini ada pendekatan urutan bahasa bahan ajar terbagi menjadi 2, ada pendekatan prosedural dan juga pendekatan hierarkis. Dapat kita lihat di slides itu ada urutan pendekatan prosedural. Bahan ajarnya menggambarkan sebuah prosedur, sedangkan hierarkis bahan ajarnya menggambarkan sesuatu yang berjenjang. Terus berikutnya ada penentuan sumber bahan. Sumber bahan dapat kita baca dan lihat pada slide berikut di samping itu, dan juga ada guru harus mampu mengembangkan bahan ajar sendiri dengan mengakses berbagai sumber yang relevan. KTSP tidak menyajikan bahan ajar, maka guru dan siswa haruslah sama-sama aktif mencari dan mengakses bahan ajar itu. Selanjutnya ada sumber bahan ajar. Apa saja sumber bahan ajar? Itu ada buku teks, buku literatur terkait, laporan hasil penelitian, ada jurnal penelitian, ada penerbitan berkala seperti harian, mingguan, ada internet, media audio visual, media audio, ada menggunakan narasumber, pakar bidang atau tokoh tertentu, ada juga lingkungan dan juga kantor tertentu dan lain-lain. Terus selanjutnya ada bentuk pengembangan bahan ajar, dapat kalian lihat pada slide. Salah satunya ada KTSP memberi kebebasan kreativitas kepada setiap SP Capsek. Terus ada hal itu merupakan kesempatan baik bagi semua komponen pendidikan terkait untuk merealisasikan idealisme. Ya, selanjutnya dapat kalian baca pada teks di samping. Terus ada lanjutan bentuk, ada pengembangan bahan ajar oleh guru dapat ditampilkan dalam bentuk apa saja, yaitu ada buku teks atau diktat, ada modul, ada handout, ada rekaman audio visual dan lainnya.
dalam bentuk buku teks atau diktat, sebaiknya guru tidak hanya menggantungkan buku teks yang sudah ada karena mesti belum mencakup semua idealisme. Modul misalnya untuk setiap SK, bahan ajar untuk bulanan, semester dan tahunan. Handouts, tulisan-tulisan lepas, teks-teks seragam tertentu misal seperti sastra, PowerPoint, rekaman audio dan audio visual. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.